Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, karena masih dalam suasana Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idzina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah mengabulkan semua kebaikan dan kesalehan amal kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah menjaga nilai-nilai kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pula di akhir perjalanan kita digolongkan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, karena 2 bulan absen, saya sempat bertanya dulu temanya yang sudah itu apa begitu ya. Dan masih ingat, insya Allah yang terakhir 4 hal ya yang menyebabkan manusia itu takut mati. Ya, nah sekarang kita temanya masih menyambung. 5 peringatan alam kubur kepada manusia atau penduduk bumi. Jadi jangan dikira penduduk alam kubur itu tidak ngawe-awe kita. Ngawe-awe tahu ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi manggil-manggil, jangan dikira tidak. Ternyata mereka juga sudah ngawe-awe kita. Namun sebelumnya, karena kita ini pasca Ramadan, mestinya kalau orang sudah berpuasa itu memiliki pribadi yang tahalli, membuang sifat-sifat yang buruk, ya, karena kita sudah di training, kita sudah ditarbiyah, kita sudah dicuci gitu ya. Lalu yang kedua ada tahalli, untuk senantiasa berhias diri dengan sifat-sifat yang terpuji, atau tajalli, kesuksesan atau semakin dekat kepada Allah. Sampai-sampai Profesor Dr. Buya Hamka menawarkan trilogi konsep tasawuf. Jadi logikanya kalau sudah puasa, sudah Ramadan, kita menjadi kelompok kaum sufi, kaum tasawuf. Apa pribadi tahu tasawuf itu? Ya ada tahalli, dan ada tajalli. Tahalli adalah pembebasan diri dari sifat-sifat tercela. Karena Ramadan yang ada, yang melekat pada diri kita adalah kesalehan dan kebaikan amal. Sifat-sifat terpuji ditampakkan dan sifat-sifat buruk itu dibuang jauh. Karena memang iblis, setan, dan jinnya itu yang jahat-jahat sudah diikat. Cuman faktanya pasca Ramadan, kira-kira sifat-sifat buruk itu kembali apa tidak? Persoalannya kan begitu, kembali apa tidak. Kemudian ada tahalli, adalah tahapan mengisi dan berhias diri dengan sikap-sikap terpuji. Jadi karena sesuatu yang sudah melekat dalam kurun 1 bulan ini, mestinya menjadi sesuatu yang melekat pula dalam kehidupan jiwa kita untuk menyongsong 11 bulan yang akan datang. Yang itu lebih berat daripada sebulan Ramadan yang kemarin. Ya, karena di bulan Ramadan orang banyak melakukan kebaikan, karena kebanyakan orang itu betul-betul fastabiqul khairat, maka kita pun menjadi ringan pula untuk melakukan kebaikan. Ditambah dengan setan iblis jinnya itu yang sudah diikat, semakin ringan pula, semakin mudah pula kita melakukan kebaikan. Tapi biasanya ya
masuki Syawal harusnya meningkat, malah mengalami penurunan. Bisa jadi satu Syawal tak terdengar suara adzan zuhur. Kemana? Orangnya lagi pada silaturahmi. Hari kedua yang ramai masjidnya apa wisatanya? Itu menjadi PR-PR kita. Kemudian menjadi tajalli merupakan penghayatan. Rasa keallohan atau dalam istilah hamka kelihatan Allah itu di dalam hati. Ini pribadi orang yang tasawuf itu Allah itu ada di hati. Wah, nanti kalau didebat lagi dengan kelompok-kelompok yang tekstualis, Allah kok di hati, coba dibuka, jadi ribut. Karena sekarang muncul kelompok-kelompok yang tekstualis sampai mendiskreditkan dan menghina Dr. Ustadz Adi Hidayat gara-gara persoalan musik dan syair. Nah, ternyata putranya Imam Al-Ghazali itu juga bermain piano. Dan Al-Ghazali mengatakan itu tidak haram. Umat Islam pun juga butuh untuk yang namanya sedikit hiburan. Jadi jangan dikatakan hiburannya umat Islam itu harusnya Quran. Ya kalau bisa, emangnya jenengan nabi apa gitu ya. Manusia biasa macam kita. Dalam urusan-urusan muamalah itu antum a'lamu bi umuri dunya. Ternyata termasuk Ustadz Utsaimin itu pun juga tidak mengharamkan. Jadi ketika ribut-ribut itu kami pun harus mencari referensi-referensi itu. Karena tidak mungkin sekelas Dr. Adi Hidayat yang hafal Quran, banyak hafal hadis, beliau sembarangan untuk mengatakan tentang halalnya syair dan musik. Karena Nabi sendiri ketika datang di kota Madinah, ya disambut dengan musik. Ya musik zaman dulu kelasnya baru rebana begitu ya. Masa mau rebana terus? Kiai Haji Ahmad Dahlan megangnya juga biola, jenggotnya panjang, bajunya sorban begitu ya. Jadi yang penting bagaimana irama-irama ini mampu menggugah semangat untuk berjuang untuk membela agama Allah. Sampean bal-balan diiringi pakai gembrangan orang ribut begitu ya. Nah ini kadang-kala kita ini gimana sih gitu ya. Jangan terlalu picik dengan hal-hal yang bersifat keduniawiaan, apalagi jika hal itu mampu menggerakkan semangat berjuang. Zaman Nabi perang pun pakai bendera begitu kan, untuk menggerakkan semangat juangnya. Ya. Jadi ini yang supaya kita kaum muslimin tidak terkecoh. Nah hadirin, orang yang cerdas adalah yang sering mengingat kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia memuji kamu, menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Muluk ayat 2. Tafsir, seorang tafsir Al-Qurtubi menyebutkan, As-Saudi berkata mengenai ayat ini yang dimaksud yang paling baik amalnya adalah yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik persiapannya menjelang kematian. Ia pun amat khawatir menghadapinya. Jadi kalau ada orang di antara kita takut mati, enggak, gagah teman ya gitu. Gagah teman. Jadi Al-Qurtubi saja mengatakan, kita takut mati. Kenapa? Karena tidak ada bekal yang siap betul dan cukup untuk ketemu Allah. Saya sering mengatakan bahwa nikmat yang Allah karuniakan kepada kita begitu banyak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lah syukurnya kita kepada Allah sangat sedikit. Itulah yang menyebabkan kita kenapa juga menjadi takut terhadap kematian. Tetapi makna takut di sini bukan sekedar takut mati saja. Mari kita song-song rasa ketakutan kematian itu dengan memperbanyak amal salih, gitu ya. Dengan harapan saat kita betul dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan banyak kebaikan dan kesalehannya daripada keburukannya. Di surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu.
Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula meminta percepatan. Artinya, jika Allah sudah memiliki satu kehendak untuk mencabut nyawanya hambanya, ya maka tidak ada satupun hamba yang mampu mempercepat dan menundanya. Tapi sekali lagi, Allah juga punya hak untuk menunda akan kematian seseorang. Ya, ada sebuah kisah Rasulullah SAW itu satu saat menjelang salat subuh kedatangan Israel. Dan Israel itu datang, Rasulullah terkejut. Wahai Israel, apakah engkau datang disuruh Rabbmu untuk mengambil nyawaku? Oh, tidak baginda, tidak. Lalu kenapa engkau datang? Aku kasih kabar kepada engkau, muazinmu itu tidak akan sampai waktu asar. Rasulullah terkejut, kok dikasih tahu bahwa muazinnya tidak akan sampai hidup di waktu asar. Nah ini yang kemarin kami sampaikan, bahwasanya berhati-hati di antara sholat bardain. Ya. Apa sholat bardain? Sholat asar dan sholat subuh. Karena seseorang itu masih hidup atau tidak ukurannya asar dan subuh. Jadi kabarnya sudah dari situ Bapak Ibu. Karena itu hati-hati. Jadi jika Allah berkehendak, meskipun kontraknya sudah ditentukan, tapi Allah punya kehendak. Makanya ada doa, Allahumma j'al tawil umurona. Kan begitu. Ya Allah, jadikanlah umur saya yang panjang. Kenapa? Kalau Allah punya kehendak dan tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali doa, silaturahim dan sodaqoh. Ya, doa, silaturahim dan sodaqoh. Nah, kami sampaikan mungkin di sini. Rata-rata yang gemar bersilaturahim itu kaum ibu. Sehingga kaum ibu rata-rata usianya panjang. Dasawisma mangkat, Dharma Wanita mangkat, PKK berangkat, arisan mangkat. Arisan saja berapa macam arisan itu? Nduk, arisan minyak, arisan beras, arisan gula, sampai arisan daging, itu berangkat. Bapak-bapak suruh RT sebulan sepisan, ramangkan. Maka cepat mati nih Pak. Itu dong ini yang ngendikan Nabi, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rohimah. Siapa yang ingin dimurahkan rezeki dan panjang umur, ikatlah silaturahim. Dan ini sabda Nabi, bagian daripada usaha. Tidak mungkin doanya Allahumma j'al tawil umurona tapi nggak ada usaha. Kan begitu. Ada doa pasti ada usaha. Bukti bahwa kaum ibu itu usianya lebih panjang daripada bapak-bapak adalah banyak janda atau banyak duda. Wah, itu jawabannya. Banyak, mesti banyak janda. Kenapa bapaknya mati di situ? Maka mari kita bersilaturahim. Majelis taklim. Di sini saya termasuk kagum. Jamaah ibu dan bapak hampir seimbang, ya. Hampir seimbang. Tapi saya di Banyumas itu, saya punya jamaah taklim kebanyakan ibu-ibu jamaah taklim, Enggak ada jamaah taklim khusus bapak-bapak, itu enggak ada. Itu menunjukkan semangat berkumpul, semangat bersilaturahim itu lebih kental kaum ibu. Jadi oleh karenanya, meski ayat ini menentukan jika azal sudah ditentukan, maka tidak akan mampu memajukan dan mengajukan dan mengundurkannya, akan tetapi sekali lagi Allah memiliki kehendak. Allah maha kehendak. Jika Allah berkehendak dengan keinginannya, siapapun hamba makhluknya, maka semua yang menjadi kehendaknya menjadi kenyataan. Saya ingatkan pula, kenapa kita ini harus diingat-ingatkan terus, karena Rasul sudah berwasiat kepada kita bahwa umur umatku 60 sampai dengan 70 tahun saja. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhu may yazuzu dzalik, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun.
Jarang sekali di antara mereka yang melewati angka itu. Dan kalau kita cermati, orang-orang di kampung itu usianya lebih panjang daripada orang-orang yang di kota. Kenapa? Di samping pola hidup, gemar bersilaturahim, gemar bersedekah. Orang kampung itu kalau panen bodin, kanan kirinya dapat. Orang kampung panen pari, gabah, kanan kirinya ikut panen. Di kota, orang panen sudah di, ya kan? Sudah ditebas, jadi kanan kirinya gak ikut panen, Bapak Ibu. Mohon maaf, di kampung saya, di Sigombiang itu, bisa jadi orang yang tidak punya sawah, Pak, itu punya bekal gabah untuk 1 semester, untuk 1 panenan. Sing duwe sawah belum tentu punya, karena panen langsung dijual. Serius ini loh, Pak. Jadi jangan dikira kenapa, karena masyarakatnya membiarkan. Silakan besok panen saya, masyarakat dibiarkan untuk ikut panen. Coba, itu kan sodako kan Pak. Orang duwe sawah ikut panen. Sing duwe sawah malah orang duwe gabah. Itulah ini nyata. Makanya apa? Sedekah memanjangkan umur. Itu ya, sedekah itu memanjangkan umur. Yang kedua, silaturahim memanjangkan umur. Orang kampung gemar bersilaturahim anjang sana. Juguran di depan, bale-bale. Saya kira nang Bumi Ayu orang juguran sudah nggak ada kan? Jarang. Di kampung itu udah biasa juguran. Karena pas silaturahimnya juga enteng. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo pinara. Ini wong kota di silaturahim ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Nggak ada apa-apa. Loh kok kesini? Nggak jadi silaturahim Pak. Nggak tadi takon. Orang desa dari ujung ke ujung kenal Pak, akrab. Wong kota ditanya alamat malah main itu. Mas kalau tanya alamat yang lengkap, RT berapa, RW berapa, jalan apa, gang apa. Lah kok malah ditakoni malah nakoni. Nah orang desa enggak kenal Aminuddin, oh kenal piantune sing ireng mbok pendek. Oh niku mesti ngerti gitu loh. Itu orang desa, wong kota boro-boro. Itu rumahnya catnya warna hijau, depannya ada pohon mangga. Itu cerita sampai segitu. Oleh karenanya apa orang desa 3 kilo cedak kok, karena saking merasa di hati gitu loh. Orang kota 3 kilo ngomong edek itu malah kesuh ya. Ini jadi begitu ya Bapak Ibu, banyaklah kita gemar-gemar bersilaturahim. Kematian yang ditakuti itu pasti akan mati juga. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Jum'ah ayat 8. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah ini yang menyebabkan kita takut karena akan diberitakan. Apa yang selama ini kamu kerjakan. Gitu. Itu yang menyebabkan kita menjadi takut. Saya pernah merinci kehidupan manusia dengan syukur sujudnya kepada Allah kan. 24 jam. Ya, itu kan waktu 1 hari 1 malam. Sholatnya 5 waktu. 5 waktu rata-rata kalau dibikin 1 waktu 10 menit hanya 50 menit. Tidur 7 sampai 8 jam. Ngode 7 sampai 8 jam. Istirahat 7 jam. Coba imbang enggak dengan ngode, dengan turu, dengan istirahat. Itu kan nggak nyambung Pak dibandingkan dengan rasa syukurnya kepada Allah. Makanya khawatirnya kan ada pertanyaan ini, apa yang selama ini kamu kerjakan? Hadirin rahimakumullah. Ditegaskan lagi ini supaya lebih mantap ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Entah pakai susuk biar cepat, biar panjang umur, biar tidak tua-tua, ya tetap mati lah. Malah nyiksa diri gitu. Mohon maaf, paling tidak saya pernah mengalami 2 peristiwa. Satu peristiwa tempat orang yang dulu saya tempati saat masih kuliah itu. Ini ibu ini kelihatannya muda terus gitu ya. Lah ternyata di ujung-ujung akhir dia pasang susuk. Lah setelah susuknya dilepas sudah jadi nini-nini ternyata. Duh,
kok langsung jadi nini gitu. Nah, itu satu yang pernah saya lihat langsung. Kemudian teman istri kuliah itu, ini dari Jawa Barat kebetulan. Ketika bermain di tempat saya dengan istri saya melihat ini anak mesti pasang susu itu. Karena apa? Saya melihat wajah dia pergi di mata saya aja loh. Ini kok becakun di mata saya saja, nggak ada apa ini ya? Aduh, gitu. Loh, pada saya sandingan istri saya. Saya bilang, ini temanmu pasti pasang susuk ya. Bapak tahu? Wah, saya berat ini sekali melepas itu mata ini. Itu ya faktanya. Jadi makanya iblis setan itu jadi hanya sekedar apa menutup mata kita. Jadi, makanya kalau punya tauhid, punya iman ya langsung sadar diri. Gitu ya. Oleh karenanya jangan pakai susuk-susukan karena pasti mati. Gitu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Al-Ankabut ayat 57. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Nah, mau matinya seperti orang yang dirajam, seperti orang yang dicincang, seperti orang yang dimutilasi, itu sangat tergantung dengan amaliyah kita, Bapak. Maka orang iman yang kesolehan amalnya banyak, itu seperti sutra, halus sekali, tidak terasa bahwa dia sedang dicabut nyawanya. Makanya saya sangat kagum terhadap jamaah-jamaah yang lagi sholat kok meninggal. Berarti kan nggak sadar, nggak terasa sama sekali bahwa dirinya lagi dicabut. Dan ternyata Allah tidak melihat harus dia seorang tokoh masyarakat, dia seorang yang ulama, karena mesti karena kealiman dan keistiqomahan serta keyakinan dalam beribadah itu nafsi-nafsi. Nyata di YouTube itu ada seorang penjual keliling itu yang setiap waktu sholat dia mesti berhenti ke masjid. Untuk sholat berhenti di masjid. Nah dia saat mau sholat maghrib sudah buka sholat maghrib. Ya. Rakaat yang ketiga sudah tidak lagi bangun. Ternyata meninggal. Nah, ini luar biasa. Padahal dia sudah keliling lah. Pada saat keliling berarti kan sedang dicabut itu kan nyawanya. Tapi saking ibadahnya dengan kesalehannya itu sampai-sampai dia tidak terasa. Seruan alam kubur ya kepada penduduk bumi. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap hari alam kubur itu berseru 5 kali. 1, aku adalah tempat yang sendirian atau sunyi. Maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. Nyong rika pada rame baca Qurannya nunggu Ramadan. Begitu? Rame nggak Ramadan, rame baca Quran. Ini pasca Ramadan sepi lagi. 2, aku adalah rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. Sholat malam menunggu Ramadan, sholat tarawih, sholat malam. 3, aku adalah rumah tanah atau debu, maka buatlah alas yaitu amal yang salih. Ya, jadi sebagus kaya seindah tempat tidur kita di dunia, tetap besok alasnya hanyalah tanah. Tidak ada satupun orang yang dikubur membawa spring bed. Enggak ada spring bed yang nilainya 7 juta, 12 juta itu kita mati ya tinggal begitu saja. Aku adalah rumah ular yang berbisa. Maka bawalah penawar obat yaitu Bismillahirrahmanirrahim dan tetesan air mata karena takut kepada Allah. Itu racunnya, ditawarnya adalah ucapan basmalah dan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah. Yang kelima, aku adalah rumah tempat mungkar dan nakir bertanya. Maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar engkau bisa menjawab pertanyaannya. Ini dituangkan dalam kitab Daqaiqul Al-Akbar, juga dalam hadis kitab Sunan Tirmidzi juz 4 halaman 639. Artinya apa yang saya sampaikan ini didasarkan kepada hadis Nabi.
Kitab Dhaiful Al-Akbar juga semakna dengan hadis dalam kitab Sunan Tirmidzi juz 4 halaman 639 menyebutkan bahwa kuburan setiap harinya menyeru 5 peringatan. Innal qabri yanadi kulla yaumin khamsuna marrah. Kuburan setiap harinya berseru meneriakkan 5 peringatan. Ana baitil wahidah faja'alaka mu'anasan qiraatul Qur'an. Saya ini adalah tempat kesendirian. Jadi makanya kalau mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Wong suruh subuh istrinya ngajak imbuh, malah ngikuti. Ya subuh lah. Subuh. Gitu ya. Subuh mah imbuh. Subuh imbuh. Subuh gitu ya. Seru gitu. Nah, makanya saya sekali lagi ya bersyukur gitu ya. Karena kadangkala istri tak bawa ngaji, kadangkala bahkan saya sering mengatakan, "Wah, saya ini lama-lama jadi Ustadz Gobet gitu." Gobet tahu ya, Bu? Pak? Dinggone harus kepepet gitu. Lah bojoku suruh diamanati suruh ngisi halal bihalal, bapak kebayan gitu. Iya, lanjut kan tugasnya mama. Lah nyududu ahli nes bapak kebayan Gobet. Itu ngisi Dharma Wanita di Unsur. PKK lagi bapak bayan. Lah itu lama-lama jadi kepepet-pepet terus itu. Lah tidak mau kok tidak dikasih. Ya udahlah. Jadi lebih baik mau. Ya dikasih senyum, dikasih diladeni gitu loh Pak Apik. Oleh karena itu maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan Al-Quran. Berdasarkan keterangan ini kita dapat memahami bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca selama ini dan nantinya akan menjadi teman kita di alam kuburan. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan semangat kita lebih tinggi lagi. Kalau di bulan Ramadan ada mimpi, ada saja'ah, ada pengharapan supaya bisa khotmil Quran, ya paling tidak kita di luar bulan Ramadan ada upaya pasca ba'da maghrib, pasca ba'da subuh, pulanglah baca Quran walau 1 ruku 1 ain atau 2 ruku 2 ain. Nah, apalagi bagi yang sudah pensiun, sudah purna, mau ngapain sih? Mau ngapain? Jadi banyaklah kalau bisa target 1 hari hatam 1 juz gitu, sehingga setiap harinya bisa, setiap bulannya bisa hatam Al-Quran. Itu dibuat untuk diri kita Pak, direncanakan untuk diri kita sendiri, karena kembalinya nanti apa yang kita lakukan juga untuk kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yubsahu lahu fi qabrihi madda basarihi." Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi thayyibur rihi fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu fayaqulu lahu man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bil khairi fayaqulu ana amaluka salihu fayaqulu rabbi aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Maka ketentraman dan harumnya surga akan datang kepadanya dan diluaskan kuburnya seluas pandangan matanya. Lalu datang kepadanya seorang yang indah wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum aromanya, seraya berkata, "Aku adalah teman baikmu sampai datangnya kiamat." Nah, ini hadis ini adalah ditanyakan kepada orang-orang ahli kubur yang ketika ditanya oleh mungkar dan nakir, dia mampu menjawabnya dengan lancar, "Man rabbuka?" "Allahu rabbi." Maka pada saat itu luasnya kubur diluaskan seluas mata memandang. Lalu ditanya, "Man nabiyuka?" "Siapa nabimu?" Nah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang seorang yang berwajah tampan, berbau harum, mendatanginya, ditanya, "Ini siapa?" "Itu adalah amalmu." Jadi amal yang kita di dunia ini berupa materi, nanti juga akan datang di alam akhirat berubah pula menjadi materi dalam wujud manusia yang tampan, baunya harum,
dan menjadi teman abadi selama di kuburan. Teman selama di kuburan sampai datangnya hari kiamat. Orang yang gemar baca Al-Quran atau talil Quran, itu Quran yang kita baca menjadi syafaat baginya. An Abi Amamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Dari Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Untuk upaya-upaya seperti ini, ya, karena kita sebenarnya sih bisa-bisa saja kalau ada kesungguhan. Ya, contoh, kita belum ada target mendirikan pondok pesantren tahfizul Quran untuk kaki-kaki sama nini. Loh, padahal kalau itu ada, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa itu. Kalau bisa Bumi Ayu merintislah begitu ya. Tahfizul Quran untuk kaki-kaki dan nini. Bisa jadi itu akan lebih bisa hafal. Karena apa? Nini kaki-kaki pikiran wis mayeng-mayeng. Karena apa? Wis pikirannya akhirat. Tapi begitu. Bisa jadi kenapa tidak? Karena Quran ini berbeda dengan ilmu-ilmu umum. Jadi kalau sudah niatnya dengan sungguh-sungguh, betul-betul hatinya terbuka, insya Allah untuk menghafal Al-Quran itu menjadi mudah. Anak saya yang paling kecil itu kemarin saya suruh ke Madinah selama 3 bulan. Untuk setoran kepada Syekh Imam Masjid di Madinah, ya sekaligus untuk memutkinkannya. Jadi sudah 30 juz, alhamdulillah mutkinnya sudah 15 juz. Itu SMA kelas 2. Kemarin sempat umroh ya selama di Madinah. Kenapa saya upaya begini? Saya belum tentu bisa mewariskan harta. Warisan yang terbaik bagi orang tua kepada anak adalah pendidikan yang terbaik. Toh kalau dia punya ilmu, Allah sudah menjanjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Derajat itu kata Nabi akan diangkat dengan 2 hal, harta dan ilmu. Dan harta mesti ikut ilmu. Tidak mungkin ilmu yang akan ikut harta. Makanya ini yang penting untuk lebih ditekankan, bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu dengan ilmu yang memadai. Yang kedua, bahwa orang yang mahir membaca Al-Quran, maka di sini ada kegiatan tahsin ya tadi ya. Tahsinnya jalan itu ditingkatkan. Karena kalau kita mahir bacaan Al-Qur'annya, maka akan bersama para malaikat di sini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a syafaratil kiramil bararah, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Jadi bukan hanya amal soleh yang akan jadi sahabat kita di alam kubur. Kalau kita baca Qur'annya mahir, maka kita akan ditemani para malaikat di alam kubur. Kata siapa? Ya Nabi yang menjanjikan, bukan saya. Nabi yang menjanjikan. Maka tingkatkan bacaan Al-Qur'annya biar lebih mahir. Kita ini kan kalau baca Al-Qur'an kan ya karena dulu modelnya ngaji gitu ya. Ngaji itu kan sanga dibawa balik siji. Kan modelnya kan begitu gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Itu ya kan? Ini kan kalau kita kan karena sudah lancar alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pada Ar-Rahmanir Rahim. Kan begitu ya. Ya monggo. Maka sudah didatangkan ustadznya, tinggal kemauannya kita mau apa tidak. Al-Hakim dan Az-Zahabi mengatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kullalaita mana'allahu biha min adabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasimihal mana'ah. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk,
surat Al-Muluk tiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari siksa kubur. Satu surat Al-Muluk saja kalau setiap malam kita baca akan terhindar kita dari siksa kubur. Kata Nabi lewatnya An-Nasai, ya. Kami para sahabat di masa Rasulullah SAW menamakan surat Al-Muluk itu dengan Al-Mani'ah, ya, Al-Mani'ah yang mencegah dari azab kubur. Al-Mani'ah. Jadi monggo sudah dikasih bahasanya ini tip-tip, kan begitu kan? Ini kan tip-tip agar tidak disiksa di alam kubur. Tadi temanya kan 5 apa namanya? 5 peringatan alam kubur terhadap penduduk bumi. Jadi kita sudah dikasih tipnya. Bagaimana agar ya kita mati tetap takut karena mesti akan meninggalkan orang yang kita dicintai, temanya sudah kami sampaikan. Tapi bagaimana rasa takut itu dibekali dengan amal sehingga menyebabkan kita menjadi tidak ada kekhawatiran lagi karena para rahasia-rahasia di alam kubur sudah Rasulullah sampaikan. Bekal-bekalnya sehingga kita tidak menjadi khawatir karenanya. Kedua, peringatan alam kubur yang kedua, wa anna baitul zalimatu fanuruni fi sholatil lail. Aku adalah tempat yang sangat gelap. Oh, tidak gelap bagaimana? Lebarnya kubur hanya 80 cm, panjangnya 2 meter. Tingginya memang tinggi, hampir 1,5 ya. Tetapi kan kemudian ditutup dengan papan. Atau kalau dia ya bambu. Sudah gelap gulita. Gelap. Nah, maka apa? Mari kita terangi gelap alam kubur itu ya dengan sholat malam. Di materi hikmah faidah sholat bardain, diantaranya adalah orang yang berangkat sholat subuh. Gitu ya. Kalau di kampung ini kan gelap gulita. Karena nggak ada penerangan lampu. Bahkan jalannya pun terkadang hanya batu-batu di entep itu kan. Kalau di kota kan jalannya luas, lebar, aspal, listriknya ngencar gitu ya. Kalau orang belum sholat subuh kan kebangetan berjamaah itu. Oh di kampung-kampung itu sudah repot itu. Oh di Sigomyang itu dulu baru ada listrik tahun 97. Loh di Bumiayu kan dari zamannya perang aja kan sudah ada listrik. Jadi kalau tidak mau berjamaah ya rugi sekali. Makanya apa? Orang yang ketika berangkat sholat subuh dalam gelapnya alam, maka kuburnya akan diterangi. Ya. Sebagai pengganti karena waktu berangkat sholat subuh dia gelap gulita karena pakai senter, pakai obor gitu ya. Ya, berdasarkan keterangan ini marilah kita perbanyak melakukan sholat malam yang nantinya akan menjadi lentera penerang di alam kubur kita. Ini ya. Jadi kalau ingin punya sentir, punya ceplik, punya dian, cahayanya seperti apa terangnya, sebanyak apa tahajud atau qiyamul lail yang kita lakukan. Kalau qiyamul lail nunggu Ramadan ya paling ceplik. Begitu. Qiyamul lail kok nunggu Ramadan ya paling terangnya seperti ceplik. Tapi kalau tidak mengenal bulan apapun, insya Allah lebih terang daripada alam ini. Itu. Ya monggo semuanya kembalikan pada diri kita masing-masing. Allah berikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Ala innallaha yadhaku ila rajulaini. Rajulun qama fi lailati baridatin min firasihi wa lihafihi wa disarihi fatawadda'a thumma qama ila sholati fayaqulullahu azza wa jalla lil malaikatihi ma hamala abdi hadza ala ma sana'a fayaquluna Rabbuna roja'an ma indaka wa safaqatan mimma indaka. Fayaqulu fa inni qad ataituhu ma roja wa amanatuhu mimma yukhafu. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu tertawa terhadap dua orang laki-laki. Seseorang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudu dan melakukan sholat. Allah itu tersenyum kepada orang-orang gelem-geleme, bahasanya kan begitu. Adem-adem, dingin-dingin, kok ia mau ambil air wudhu untuk sholat. Senyum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan ini?
Mereka menjawab, wahai Rabb kami, ia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu dan takut dari apa yang ada di sisimu pula. Kenapa mereka mau? Ya, karena berharap kepada Allah surganya. Kenapa mereka mau? Karena takut kepadanya. Itu. Kemudian Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku telah berikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di dunia saja dihilangkan rasa kekhawatiran dan ketakutannya, apalagi di akhirat. Saya kadang-kala dengan adanya tugas kayak gini malam-malam, ini ya juga menyadarkan saya paling tidak menyempatkan untuk tahajud. Ya, walau 2 rakaat ditutup dengan 3 witir karena mengejar waktu, gitu ya. Jadi monggo biasakanlah diri kita. Aisyah itu sampai akhir hayat tidak pernah lepas dari 3 amalan. Satu, ia senantiasa mendirikan puasa ayaumul bid, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Para sahabat itu sampai-sampai menganggap sholat malam itu seperti wajib. Sehingga kalau ada para sahabat yang semalam tidak sholat tahajud, qiyamul lail, maka sholat duhanya sampai 12 rakaat. Kenapa? Untuk mengganti semalam saya tidak tahajud. Itu rasa kecemasannya seperti itu. Bahwa dewek cemas-cemas tahajud ya ora duhaya ora gimana? Mati takut dengan mati takut lah. Ayo kita buru dengan kesolehan amal, gitu ya. Nah nanti tolong yang sholatnya di sini jangan lupa suruk, jangan ditinggalkan. Suruk, saya pernah menyampaikan kan, apa yang membedakannya sholat suruk dengan sholat duha? Kalau sholat suruk menggabungkan antara sholat subuh berjamaah dengan mengawali sholat duha di permulaan waktu. Itu namanya sholat suruk. Kalau duha, ya tidak mesti sholatnya subuhnya di masjid. Tapi bisa jadi sholatnya di masjid di mana panjenengan tinggal, kemudian jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, atau jam 10 sholat duha. Dan doa sholat suruk, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu doa sholat duha. Bukan Allahumma inna duha duhauka wal baha uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrishu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana mu'asaran fayasirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Hafal mboten? Nah ini hadirin. Jadi ya mari kita berbanyaklah berbuat kebaikan. Yang ketiga, peringatan alam kubur yang ketiga, wa ana baiti turabi fa ahmala fi rasa wa wal amalus salih. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, dikelilingi oleh tanah. Bawahnya ya tanah, kanan kirinya ya tanah, atasnya tanah. Kita waktu di dunia dimuliakan, disungkemi, disujudi begitu kan, barang mati apa sampean lo begitu. Apa hebatnya kita? Gak ada sama sekali. Di hadapan Allah gak ada apa-apanya. Makanya mohon maaf, yang kebetulan punya jabatan, punya kedudukan, punya pangkat, gak usah sombong. Esok mati ditek-itek gitu. Gak usah. Oh, sekelasnya presiden saja ya sama kan, ya tidak juga sampai presiden gemien, kan begitu. Apa malah sih ngarep lengser. Gitu. Jadi ya mari, tak perlulah kita itu bangga-bangga karena apa yang ada pada diri kita semuanya kan dikembalikan kepada Allah ya. Jabatannya hanya 5 tahun, umur juga sudah ditentukan maksimal 60 sampai 70. Itu semuanya kan sudah ada batasnya. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini nantinya akan menjadi alas tidur kita di alam kuburan. Jadi kalau ingin di alam kubur besok pakai spring bed yang lebih bagus dari spring bed kita, perbanyaklah amal soleh. Jadi nanti bukan tanah, spring bed bahkan lebih empuk dari spring bed kita dengan amal soleh. Maka segera berburu.
Oleh karena itu mari kita ringankan tubuh kita untuk selalu gemar melakukan kebaikan-kebaikan dan terus menambah kebaikan-kebaikan kita. Jadi rasa takut terhadap kematian sudah dikabari rahasianya bagaimana cara mengatasinya. Kan begitu? Tinggal bagaimana kita. Masuk alasnya tanah. Enggak. Kalau kita banyak amal lebih daripada spring bed. Kan begitu? Jadi rahasianya sudah dibuka oleh Rasulullah. Tinggal bagaimana kita. Tatkala hamba yang beriman berhasil menjawab pertanyaan mungkar nakir ya dikubur, maka Allah Ta'ala berfirman, an sadaqa abdi fa'afrisuhu minal jannati wa albisu minal jannati wa tahulahu baban ilal jannah. Hambaku benar, hamparkanlah untuknya kasur dari surga. Malah kasur dari surga. Saya matur itu bukan hawa nafsu saya dari keinginan saya nih. Nabi mengatakan, hamparkan baginya kasur dari surga. Pakaian untuknya pakaian dari surga. Dan bukakan untuknya pintu ke surga. Ini lanjutan hadis di atas tadi. Apabila ditanya mungkar nakir mampu menjawab, maka kuburan yang sempit diluaskan seluas mata memandang. Tempat yang tadinya tanah dibawakan kasur dari surga. Baju yang tadinya hanya sekedar kain kafan akan diambilkan baju dari surga. Jadi oleh karenanya ya tidak harus arep mati kudu kain kafane sing mahal, sing apik. Ngapa pada nanti kalau kita orang soleh ya akan diganti kain kafannya dari baju yang dari surga. Bekal terbaik yang dibawa muslim untuk alam kubur kelak adalah amal solehnya. Sebab satu-satunya yang senantiasa mengiringi jenazah adalah amalnya sebagaimana sabda Nabi. Ya, yatbi'ul maitu salah satun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Firji'a asnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengiringi mayat ke kuburan diikuti oleh 3 perkara. Maka pulang kembali 2 perkara dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka pulang kembali keluarga dan hartanya dan tetap tinggal amal perbuatannya. Bukhari dan Muslim. Jadi dari apa yang sudah kita tumpuk-tumpuk di dunia, kerja keras kita sampai berkeringat, bercucuran keringat dan air mata terkadang untuk bekerja, itu semua nanti mengiringi kita itu cuma 3. Kadangkala kelasa sing borot ben digawa balik mani. Kain jarit yang untuk menutup juga dibawa pulang. Itu kan dibawa pulang. Suami yang ketika istrinya meninggal nangis-nangis ya balik pulang malam ripata jelalatan ganti janda komplit. Apalagi bapak-bapak kan kebetulan nggak punya masa idah ya Pak. Pagi nangisi bojone dikubur, sore malah ijab kabul. Banget. Kan nggak dapatnya masa idah masalahnya Pak. Jadi kalau ibu-ibu kan harus menunggu 3 kali suci gitu loh. Bapak-bapak kan tidak gitu ya. Makanya seneng karo bapak kok rasa bablasen lah. Nyong matri kan bojo maning gitu. Ini jangan kemudian kata-kata saya ditiru ya Pak. Ini hanya sekedar saya ilustrasi saja begitu. Ya, yang keempat, peringatan alam kubur yang keempat. Wa anna baitil afai fahmalat tariyaki wa huwa bismillahirrahmanirrahim wa harraqadam'u. Saya ini adalah sarangnya ular-ular. Oleh karena itu, maka bawalah racun ular-ular tersebut dari muka bumi, yaitu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya karena kalau kita sudah mati kan yang ada kan hanya ulat-ulat itu. Bisa saja ular. Makanya ada kisah ketika seorang meninggal lalu digali kuburnya, tahu-tahu sudah muncul ular. Itu juga ada kisah-kisah seperti itu. Disingkirkan ularnya tidak mau. Itu sebenarnya mengingatkan pada kita kan hadis-hadis seperti ini. Wah, tubuh yang waktu hidup di dunia kalau ibu-ibu tuh luluran begitu ya Bu. Ukuran lipstikan gitu. Nah, besok itu kalau dia bukan seorang ahli ibadah langsung dicopot dengan ularnya itu, digigit ular. Ya.
Tidak sampai 3 hari sudah hancur. Kecuali jika jasadnya seorang jihad, seorang hafidz dan hafizah, maka terpelihara. Jadi mari kita bawa racun-racun penangkal daripada ulat-ulat yang nanti ada di alam kubur. Makanya tadi, kenapa seorang hafid ular wedi? Kan begitu kan? Jangankan jasadnya, nggak ada berani menyentuh kain kafannya. Kan luar biasa. Orang yang matinya syahid, maka ular nggak berani nyentuh. Kain kafannya saja tidak berani disentuh. Mari sejak hari ini kita bersama-sama membiasakan diri untuk senantiasa baca basmalah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bacaan basmalah yang kita baca akan menjadi racun dari ular-ular yang ada di alam kuburan kita. Atau bahkan kita berharap mudah-mudahan dengan barokahnya bacaan tersebut tidak satu ekor ular pun yang menghampiri kuburan kita. Nah, makanya kalau di pondok-pondok dulu lalu kemudian memberikan jumlah bacaan basmalah. Itu sebenarnya memicu kita untuk gemar baca basmalah. Sungguhnya tidak ada batasan. Ya, contoh yang dibatasi dalam zikir wirid kan di sholat fardu. Tapi kalau di luar sholat fardu dengan membacakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mau 1000 pun ya terserah. Karena hati yang senang zikir kepada Allah adalah hati yang dekat kepadanya. Dia dipukul dengan palu besi, maka ia menjerit. Ini hadis ya. Dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk dan sekitarnya, selain manusia dan jin. Lalu penyeru dari langit terdengar, dia dusta, hamparkan untuknya tikar dari neraka, dan bukakan untuknya pintu ke neraka. Maka datanglah kepadanya panas neraka dan racun-racunnya. Nah ini kebalikan. Bagi orang ahli maksiat, ahli kufur, ahli dosa, ketika mati ditanya tidak dapat menjawab pertanyaan para malaikat, ini ancamannya. Datanglah kepadanya panas api neraka dengan racun-racunnya, dan kuburannya disempitkan sampai tulang-tulangnya itu rusak beradu. Nah, makanya kalau Nabi itu mendengar ya, nanti ada hadisnya itu. Lalu datang kepadanya seorang yang buruk, wajahnya jelek, pakaiannya buruk, busuk aromanya, seraya berkata, rasakanlah azab yang menyiksamu. Inilah hari yang telah diingatkan kepadamu. Dia berkata, siapa Anda? Wajahmu datang dengan keburukan. Orang itu menjawab, aku adalah amal burukmu. Dia pun berdoa, wahai Robku, jangan engkau tegakkan kiamat. Jadi yang sudah mati itu karep aja cepat-cepat kiamat. Terus nang alam kubur ke wis wedi apa mani di alam neraka, alam akhiratnya. Ini kan baru di alam kubur. Nah, inilah hadir. Kita bersyukurlah punya jamaah taklim, majelis taklim seperti ini. Paling tidak kita dibukakan tip-tip agar jangan sampai menerima satu ancaman sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah. Ini hadisnya nyambung karena panjang ya. Hadis Abu Dawud dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Ahkamul Janais, ini dalam kitabnya namanya Ahkamul Janais halaman 156. Dalam hadis yang dimarfukan Ali bin Abi Thalib, orang yang baca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali akan diselamatkan dari siksa kubur. Pilih mau surat Al-Muluk atau membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'atin marratin kana lahu amanan minal faqr wa yu'manu min wahsatil qabri wastujliba bihil hina wastuqri'a bihi babul jannah. Siapa saja yang baca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya, maka pasti aman dari kemiskinan, dari siksa kubur, terbukanya pintu rezeki dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Dailami, Hatib dan Abu Aliyah. Nah, ini juga kita diberi tip agar satu biar tidak miskin, 2 tidak sisa di alam kubur, 3 terbukanya pintu rezeki. Jangan malah gawe acara. Mari kita sholat duha, sholat pengantar mencari
rezeki bar sholat duha ternyata kerja juga ada digaji kepriwe. Ini salah duhane gitu. Nah begitu nanti. Jadi pengantar rezeki seperti ini nih. Doa ini yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Terakhir, agak sedikit siang ya Ibu ya. Biar rampung, biar saya tidak ditagih hutangnya. Peringatan yang kelima adalah wa anna baiti su'ala munkara wa nakira fa aksiru ala dhahira qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la yumkinu laka antajibah. Saya adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir bertanya. Maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Demikian 5 peringatan yang setiap harinya diteriakkan oleh kuburan kepada kita semua. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan teriakan tersebut. Karena bisa jadi jika kita mendengarkan teriakan yang sangat menakutkan dan kita akan melarikan diri dari mencari tempat persembunyian. Malah sing kono gali kubur nggak pada mau. Wedi kok dengar kan begitu. Inilah rahasia Allah. Kalau sampai penggali-penggali kubur itu mendengarkan jerit kubur, bakalan gelem gali kubur. Malah ning Purwokerto ada tim penggali kubur. Pira ya 350.000. Ada nggak tahu kalau di Bumayu ada tim kayak gitu enggak? Nah, ya. Laula alla tadfanu la da'utu la da'autullaha azza wa jalla ayyusmi'akum man ada bil qabri ma asma'ani. Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Nah, kalau Nabi kan ngerti, jadi orang rasa telinganya di edek-edekakan kuburan ya denger Nabi itu siksa kubur. Makanya karena beliau ngerti, boleh sholat sampai kakinya bengkak. Lah kita cuma dikasih contoh oleh Nabi. Boro-boro kakinya bengkak-bengkak, wong sholat terawih saja belum takbir wis dipeseni aja kesuwen suratane nggih. Saya begitu ngimami belum bikin takbir suratan pendek-pendek kita nggih gitu. Enak juga rasanya gitu loh. Ini mau sholat mau cari kebaikan akhirat tuh ya. Nah, begitulah hadirin. Mohon dimaaf, mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.